مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Puja dan puji punya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam dia dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita sebada melaksanakan pada saat subuh setiap hari Minggu kita dilanjutkan anak kajian insyaallah yang ada saya yaitu tablikih kebetulan itu mujibatul muslim. Sebelum kita melanjutkan kajian kita jangan lupa setiap ba'da melaksanakan sholat fardu atau minimal pagi atau sore subuh maghrib kita baca Fatihah, baca doa Fatihah khusus dihadiahkan buat orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya yang selalu menanti-nanti pansel dari kita, hadiah dari kita, mudah-mudahan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, suami kita, istri kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya, terangkan di alam kuburnya, diampuni segala kehilapan dan kesalahannya. Juga kita yang ditinggalkan anak cucunya, mudah-mudahan selalu beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barokah rezeki. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firya. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yaitu faslun mujibatil husli. Jadi dia pasal menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Jadi kalau mandi besar berarti ada mandi kecil. Kalau mandi kecil tidak bisa menghilangkan hadas.
dengan beban biasa saja. Karena kita melaksanakan ibadah sholat yang pokoknya 5 waktu, kita harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, juga suci daripada najis-najis, ima najis hukmiyah, ima najis ainiyah. Hadas kecil bisa dihilangkan melalui wudhu. Alhamdulillah, fardunya wudhu sudah kelewat, sudah kita kaji, kita mengamalkannya. Juga syarat dan membatalkannya wudhu, alhamdulillah kita udah lewat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkannya. Juga bisa menyampaikan kepada orang lain, pokok pertama yaitu buat keluarga anak cucu kita. Selanjutnya yaitu pasal mujibat, nampi mujibil muslim, menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Wal ghuslu lugotan sayalanu ma'i ila syai'i mutlaqon. Secara bahasa, mandi bermakna mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak. Jadi itu jadi mengalirkan air secara mutlak ke badan. Wasar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusotin. Secara syara, mandi bermakna mengalirnya air ke seluruh badan disertai niat tertentu. Jadi niat tertentu, mengalirnya air ke seluruh badan serta niat yang tertentu. Waladi yujibul ghusla sitata asya'a. Sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Ya, jadi sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Salah satun minha tastariku piha ar-rizalu wa nisa'u wa hiya al-tiqa'u hitanaini. Jadi yang mewajibkan mandi besar yaitu ada 6. Nah, semuanya ada 6. Cuman 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya alat kelamin. Jadi bila mana laki-laki yang 6 itu dibagi 2, yang 3 bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Temunya alat kelamin, alat kelamin laki-laki sama alat kelamin perempuan. Yang kita udah tahu, ya alhamdulillah, tentunya kalau misalkan kita udah tahu ini kan bisa melalui dari buku, dari teman, juga dari pengajian-pengajian. Cuman di sini masa diliwat gitu kan, jadi apa terus itu urutan-urutannya. Ya, alhamdulillah kita mengingatkan atau menghafalkannya gitu. Atau bisa juga kita berikan ilmu ini ke anak-anak cucu kita gitu. Bisa dikasih tahu, nak, kalau misalkan kita ketemu atau alat kelamin, kita harus kita tahu. Wa yu'abaru an hadal tiqoi bi ilajin hayyin wadihin goya bahasa patazakari minhu al qadroha min maktu'iha bil farji. Maaf, kalau fikih itu harus jelas, bukan di sini ngomong jorok gitu ya.
tapi harus jelas. Sebab ini melalui ibadah sholat harus suci daripada dua hadas tadi kan, hadas kecil, hadas besar. Ya harus ditetelakan, harus dijelaskan. Gitu. Bukan bahasa kotor, bilang kotor, bukan. Fikih itu harus jelas. Wa yu'abaru an hadal tiqoi. Bertemunya alat kelamin ini diungkapkan dengan arti orang hidup. Yang jelas kelaminnya yang memasukkan ujung penisnya atau kira-kira ujung dari penis yang terpotong ke dalam alat kelamin. Nah, jadi penjelasannya bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan yang terpotong. Nah, itu bukan cuma ketemu tapi goyaba bisa masuk. Cuma di luar aja bisa digosok-gosok nggak wajib adus. Nggak wajib besar. Cuman kalau goyaba ukurannya mana? Masuk kepalanya aja dah. Nah, misalkan. Maaf ya, ini harus jelas nih. Masuk kepalanya mau baru gitu, baru masuk ke lapnya ada teriak. Maling-maling itu nggak jadi. Karena udah masuk kepalanya tetap itu termasuk hadas. Atau misalkan anak manggil gitu kan, ya, ada gangguan lah istilahnya. Itu kaget-kaget jadi gak bangun lagi. Nah udah karena udah masuk kepalanya tadi. Hadus. Jangan gini ya, baru kepalanya doang. Nah itu bahaya. Gitu ya. Sampai ini diciptakan sama Allah laki-laki perempuan yaitu supaya semuanya jadi ibadah. Bila mana ibadah dapat pahala, di mana dapat pahala ntar dibawa ke akhirat bisa dapat kita punya pahala. Tuh ya. Jangan baru kepalanya doang nggak usah mandi, nah, gitu. Kalau bisa nggak terang ilmunya. Juga hayin wadihin goya bahasa patadakari minhu al-qadroha. Nah, gimana kalau misalkan itu hayin orang hidup. Nah, gimana orang mati atau meninggal. Nah, ini jelaskan. Mohon maaf bisa misalkan kita bisa ada keraguan di hati. Maaf, ya, bertanya aja gitulah nanya. Gimana kalau gini, Gitu. Soal ini pikir gitu aja. Wa yasiru adamiyul mulaju fihi juduban bi ilaji madukir. Nah, seseorang yang dimasuki ujung penis menjadi junub sebab dimasuki ujungnya dakar tadi ya, penis tersebut. Nah, jadi junub. Sebab jadi junub berarti dia punya hadas besar. Karena punya hadas besar berarti harus mandi besar. Nah, gimana tadi kan yang hidup, bukan hidup barangnya, hidup orangnya ini ya. Nah, walaupun nggak bangun, bisa dipaksa gitu, tetap aja kalau masuk Islam itu jadi tetap hadas gitu ya, wajib adus. Amal mayyitu fala yu'adu gusluhu bi'ilajin bihi. Sedangkan mayat yang sudah dimandikan maka tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasuki ujung penis pada alat kelaminnya. Ini pikir ya, memang agak mungkin, gak bisa gak mungkin. Nah, orang meninggal, istrinya misalkan meninggal. Nah, kalau misalnya mungkin laki-lakinya ya bahasa ya bisa gak mungkin juga gitu, tapi gak bisa gak mungkin, tetap kan hukum harus sampai. Nah, tuh karena misalkan lakinya maksa, jadi gak kuat istilahnya, dimasukin teh lakina sama majikannya, sama istrinya. Nah, iya, sedangkan itu mayis itu udah dimandiin. Nah, yang mandi itu yang lakinya yang hidup, mayitnya itu gak usah dimandiin lagi.
Misalkan ada saudaranya, istrinya, anaknya, istrinya pokoknya yang batalkan wudhu. Udah dimandiin, misalkan pengen ngecup itu nataana dengan megang wajahnya, udah dimandiin, udah diwuduin, kagak batal. Yang batal itu yang hidup. Sekali lagi, amal mayitu pala yu'adu gusluhu bi ilajin pihi, anapun mayit dimasukin penis itu sesudah dimandiin, sudah diwuduin, sudah diadusin, maka itu gak usah dibalikin adusin lagi karena dia yang wajib mandi besarnya yaitu yang hidupnya. Wa amal hunsal muskil fala gusla alaihi bi ilajin hasapatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Sedangkan hunsa muskil, ada hunsa muskil ke punya alat kelamin dua, lamun bahasa di sini nah banci. Kalau saya nggak percaya periksa aja deh. Yang punya alat kelamin dua, yang disebut hunsa muskil di sini. Fala gusla alaihi bi ilajin hasapatihi wala bi ilaji bi kubulihi. Sedangkan hunsa muskil tidak wajib baginya melakukan mandi sebab memasukkan ujung penisnya atau alat kelaminnya ke wanitanya dimasukin ujung penisnya. Jadi kan bisa dia punya alat dua. Nah, yang punya dia dimasukin ke dia gitu ya. Nah, gimana ini? Jadi gak wajib adus. Jadi gak wajib mandi besar. Dah wajib sotenan, jadi dua orang bisa masukin. Nah, jadi dia mah dua-duanya komplit, misalkan dimasukin, wajib mandi yang enggak. Wa minal mustaraki injalu ay hurujul mani min sahsin bi ghairi ilajin. Dan antara perkara yang mewajibkan mandi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah keluar sperma tanpa memasukkan ujung penisnya. Ini mah gak dimasukin tapi keluar sperma. Nah, gitu. Ima laki-laki atau perempuan apa bayang-bayang seret keluar. Nah, itu wajib mandi. Nah. Atau melalui mimpi. Nah, kalau mimpi hubungan sama istri atau sama orang namanya yang mimpi, tapi gak keluar, gak wajib mandi. Kalau keluar itu wajib mandi. Walaupun gak mimpi, kita walaupun gak mimpi tapi keluar, tetap wajib mandi, ima laki-laki atau perempuan. Wa in qala maniyu ka qatratin walau kanat ala launi damin walau kanal khariju bi ijadin aw ghairihi. Wa in qala maniyu walau hanya sedikit itu main-main misalkan bercanda sama keluar seret begitu misalkan. Nah, walaupun sedikit wajib mandi. Walau kanat ala launi dami, walaupun merupakan darah. Tapi dia diyakini kita itu mandi. Nah, walau kanal khariu biji ilajin au bi ghairihi, ima dimasukin atau tidak itu. Biyakdotin au naumin dina waktu bangun atau waktu tidur. Bisahwatin misalkan pakai sahwat au ghairi atau tidak pakai sahwat. Bintorikihi mutadi tina perjalanan anu biasa au ghairihi ka kasin kasorti sulbuhu faqara minhu. Nah, bisa keluar misalkan lagi membayang-bayang keluar, wah mandi cuy, harus mandi.
Atau dari tidur keluar mandi, wajib mandi. Atau misalkan keluar mandi teh kain kasaro subuhu fakharaja minhu, pecah dina atau tulang punggungnya, keluar mani. Nah itu juga wajib mani. Ya. Tapi tidak berbayang-bayang, cuman punggungnya retak, tulang punggungnya retak sampai keluar mandi. Nah itu tetap wajib mandi. Wa minal mustaraqil mautu ila bisyahidi. Yang bersamaan laki-laki dan perempuan itu maut, mati, ila bisyahidi, kecuali yang mati syahid. Sekali lagi, di antara yang dialami oleh keduanya, maksudnya laki-laki perempuan, yaitu mati, kecuali orang yang mati syahid. Kalau masih syahid, bismillah, seperti di Palestina sekarang, misalkan agak usah itu, agak usah dimandiin. Tuh, darah-darah itu jadi saksi. Meninggal karena syahid, itu harus dimandiin, yaitu niatnya nawaitu syahadal mayyiti fardhulillahi ta'ala. Yang bersamaan laki-laki dan perempuan. Wa salah satu tasu biha anisa wahya al haidu. 3 perkara, ya tadi kan ada 6. Yang 3 bersamaan antara laki-laki sama perempuan. Nah yang 3 lagi ini khususon buat perempuan, itu yang mewajibkan mandi besar. Wa salasatu tahsusu biha anisa wahya al haidu aidam mukhriju min imra'atin balagot tis'a sidin. 3 perkara mewajibkan mandi yang hanya dialami oleh wanita, yaitu haid. Nah, kalau misalkan tidak habis sudah kering, nah itu wajib mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari minah haidi. Audina junub nawaitu raf'al hadasil akbari minal junubi. Apa sih nawaitu hasil akbari bisa gitu. Atau nawaitu busla fardhulillahi ta'ala jadi gitu. Bahasa kita aja, bahasa Indonesia, bahwa kaulan niat bilangkan hadas besar fardhulillahi ta'ala. Jadi yang enggak jadi itu orang yang enggak pakai niat. Nah, mandinya mandi tapi niatnya kagak. Nah itu yang enggak jadi. Nah itu yang 3 lagi khususnya buat imro'ah, perempuan. Balagot tis'a sinina, yang udah nyampe 9 tahun biasanya keluar haid. Yang kedua wanipasu wa huwa damul khariju akibal wiladah fa innahu mujibul ghusli mutlaqan. Yang kedua masih buat perempuan itu nipas. Dan nipas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, maka sesungguhnya nipas mewajibkan mandi secara mutlak. Nah, jadi ada yang jetrotan misalnya 1 hari, itu kan nipas paling dikit nih itu. Ada 40 hari atau 40 hari misalnya. Kering itu karena kita mau sholat, jadi wajib mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari minan nifasi. Itu agak bisa dibaca, tapi nafi rasul akbari bisa jadi, atau nawaitu ghusla jadi. Yang ketiga wa wiladatu wiladah. Al-mashubatu bil balali mujibatul lil ghusli qat'an wal mujaradatu an balali mujibatun bil asal.
wiladah, melahirkan. Bahasa wiladah mandi secara pasti tanpa wiladah dan melahirkan. Ternyata pembedaan wiladah tapi masrubatul lil balali, jadi yang dibarengan pakai basah. Wiladah yang dibarengi basah-basah. Pasti biasanya, tapi mungkin ada wiladah gak basah gitu. Jadi melahirkan yang disertai dengan basah-basah, mewajibkan mandi secara pasti. Tanpa perbedaan pendapat di antara ulama, sedangkan melahirkan yang tidak disertai basah-basah mewajibkan mandi menurut pendapat yang sahih. Terus sampai yang kalau gak dibarengi basah dosa mandi, tapi kalau yang sahih jadi harus mandi. Itu roba hadas akbari minal wiladati itu. Jadi 6 perkara yang mewajibkan mandi besar. Itu buat orang yang hidup. Habis ada kurang jelas boleh sul. Bulan puasa gitu ya, yang mau sahur atau itu ya. Nah, kalau sunnahnya mandi dulu, kalau itu nggak apa-apa, itu sunnah wudhu dulu, gitu karena kita waktunya masih sempit, apalagi sempit kita sahur. Jadi sunnahnya kita wudhu dulu. Boleh, karena enak gitu ya, di waktu misalnya pagi pakai air hangat boleh. Cuman yang kalau terlalu panas itu makruh. Boleh kita mau hadas mau mandi itu aja dan masak air dulu gitu, hangat-hangat. Sekarang ada alat-alatnya itu kayak di hotel-hotel ya, enak gitu. Nah, kalau seember taruh di atas, pokoknya jangan sampai yang udah air kena badan jangan sampai balik lagi ke ember. Nah, itu namanya mustamal. Nah, kalau mustamal itu gak boleh dipakai. Jadi ucuran yang pertama jangan sampai kena ke ember lagi. Itu yang pertama, yang mewajibkan menghilangkan hadas itu kan satu kali yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya itu sunnah, iba wudhu atau mandi. Tapi utamanya kita diusahakan jangan sampai air yang sunnah kena ke badan balik lagi ke ember. Oke, kalau dilanjutkan lagi. Pasun Faraidul ghusli. Nah, sekarang pardunya. Ya, kalau tadi mujibatul ghusli yang mewajibkan mandi, sekarang fardu mandi. Nah, gitu. Faraidul ghusli salah satu asya. Pasal pardunya mandi ada 3 perkara. Di pardunya ini. Sunnahnya ada di depan. Ahaduha aniyatu payan wil junubu rob al jinabati au hadasil akbari wa nahwi dalika watan wil haidu wa nifasau rob ahadasil haid awin nifas. Pertama niat, maka orang yang junub
niat menghilangkan hadas jinabah atau menghilangkan hadas besar atau niat sesamanya seperti niat hadas haid, niat sebada wiladah itu. Jadi nawaitu al hadas akbari minal junubi. Pokoknya niat menghilangkan hadas besar. Kalau nggak pakai niat, itu gak sah. Dia harus pakai niat. Di mana tempatnya niat? Ikan tadi depan dijelasin. Ini haid, nawaitu al hadas akbari minal haidi. Nipas nawaitu al hadas akbari minan nipasi. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awalu may yubsalu min a'la badan aw asfalihi. Niat yang dilakukan harus bersamaan dengan awal fardu mandi besar, yaitu awal bagian badan yang dibasuh, baik dari badan bagian atas ataupun bagian bawah. Niat kaula menghilangkan hadas besar dibarengi datangnya air ke badan. Bukan baru buka baju udah nawaitu ghusl. Jadi kita udah siap airnya, misalnya di ember gitu, kita persiapan nyedok air, nawaitu rukal hasil akbari minal junubi fardhulillahi ta'ala. Jadi harus dibarengi air bersama, niat itu harus bareng. Bukan sesudahnya, udah beres mandi baru niat nawaitu ghusl fardhulillahi ta'ala. Biasa niat hadusnya, mandinya. Ya harus dibarengin niat. Dari bawah dulu boleh, dari atas dulu. Tapi yang pertama air kena karena badan, disitulah kita niat. Falau nawa ba'da ghusli jud'in wajabat i'adatuhu. Nah, sehingga kalau melakukan niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Nah, misalkan tadi kepala, udah kepala, baru badan, baru niat. Berarti kepala tadi nggak terbawa niat. Harus lagi ini kepala harus diminum lagi. Kalau cuma satu kali misalkan udah kepala kan udah terus lupa niatnya. Nawaitu minal junubi atau minal haidi atau minal nifasi fardhulillahi ta'ala. Udah yang tadi enggak ke bawah kepala. Jadi harus diguyur lagi dari kepala. Tapi enggak usah niat lagi, soalnya kan niatnya udah. Cuman tadi kepala waktu membasuh kepala belum niat. Di sini wajibati ada tubuh, wajib mengulangi lagi. Itu satu kali wajibnya ya, yang kedua kali, ketiga kalinya itu sunnah. Wa izalatu najasati in kanat ala badanihi ay mugtasili. Kedua, menghilangkan najis jika terdapat di badannya, yaitu badan orang yang melakukan mandi besar. Kita punya hadas besar, juga di badan kita ada najis. Misalkan ada darah di sini, itu najis. Atau kena cicak misalkan. Nah itu harus dihilangkan dulu najisnya. Harus dihilangkan najisnya. Jadi jangan disertai tadi hadas besar. Wa hada ma rajahahu Rafi'i wa alihi fala yakfi guslatan wahidatan anil hadasi wa najasati. Jadi tidak bisa disekaliguskan. Sekalian aja niatnya tanda rukal hadasi,
minal fardulillahi ta'ala, padahal di jasad kita ada najis yang lain gitu. Jadi harus dibersihin dulu, najisnya dihilangin dulu, baru kita mandi besar. Warajal Nawawi iktifa abi guslatin wahidatin anhuma. Nah, Imam Nawawi mengunggulkan pendapat yaitu basuhan sudah mencukupi untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus, tapi najisnya bukan najis ainiyah, najisnya najis hukmiyah. Jadi najis ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ada barangnya. Kalau ticiknya ada. Kalau darahnya ada. Nah itu najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, kalau najis hukmiyah jadi tidak ada barangnya, cuman kita dihukum najis. Nah kalau najis hukmiyah cukup niat satu kali aja, tadi naibul hadasil akbari minal junubi fardulillahi ta'ala, karena najisnya najis hukmiyah, artinya najis tidak kelihatan. Ama idza kanat najasatu ainiyah, kalau seandainya najis ainiyah wajib ghuslatan anhuma. Tetap Imam Nawawi kalau najis ainiyah mah tetap basuhannya harus 2 kali. Selanjutnya wa isalu ma ila jam'i sya'ri wa basyarati fi ba'dinusi badani fi badinusakhil badani jami'i usuli. Ketiga, mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit, maksud kulit badan. Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa usul pangkal, jadi usul pangkal. Sebagian ganti daripada jami, seluruh badan. Bisa gimana nih rambutnya bisa dikulung-kulung pakai gelung dah gitu ya. Gelung bahasanya kalau pramugari kan di rumputnya gitu-gitu tuh. Jadi yang itu nggak bisa kena air, nah itu maka wajib diudan. Wala farqu baina sya'ri ra'si wa ghairihi, perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain. Itu misalkan rambut semuanya rambut dah gitu. Nah, ini mah beda sama wudu. Kalau wudu kan misalkan rambutnya tebal, nggak usah misalkan nyampe ke kulitnya. Nah, itu kan betul. Sekarang jenggotnya tebal, jenggotnya tebal. Nah, kalau wudu. Tapi kalau hadas besar itu harus nyampe kulitnya harus kebasuh. Jadi wala baina khofifi minhu wal kasifi. Jadi tanpa ada bedanya antara yang tebal dan yang tipis. Wasyarum madfuru illam yasil ma'u ila batinihi ila binakdi wajaba nakduhu. Nah ini tadi rambut yang digulung, jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk diurai. Jadi wal muradu bil basyarati dhahirul jildi, yang dimaksud dikehendaki dengan kulit adalah kulit bagian luar. Itu harus kena air gitu. Gimana pakai sabun, nggak pakai sabun nggak apa-apa. Jadi di sini surat wajib ghuslnya harus pakai sabun enggak. Yang penting seluruh badan kena air. Itu yang dohir. Mungkin dah segitu dulu, insya Allah pekan yang akan datang bila kita
Ketemu lagi kita lanjutkan, mudah-mudahan kita selalu berkesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah rezeki, anak cucu kita dijadikan soleh dan solehah, juga kita semuanya dikumpulkan di akhirat nanti, di dunia sampai di akhirat nanti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sama orang tua kita, kakak kita, suami kita, istri kita yang mendahului kita dina rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana bi sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidana warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jami'a auladina kullu sholihan wa wa umrum tawilan wa asyam sholihan wa zakiyan wa ulumahum kasiran wa amalum kasiran wa salimu fid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ahtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah wa syarri akibah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wa qina hisab yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi semangat ya gitu. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قرب